ada 3 tantangan utama di dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Tantangan yang pertama itu adalah tantangan tentang disinformasi. Jadi kalau kita melihat alasan publik mereka yang tidak percaya vaksin dan tidak mau divaksin, itu memang ada disinformasi yang sangat besar. Dari data itu bisa kita lihat bahwa ada pemahaman kesehatan yang salah. Misalnya mereka yakin tidak akan terpapar oleh wabah COVID-19, kemudian mereka juga merasa bahwa vaksin itu tidak menjamin bebas COVID, dan yang lebih aneh lagi itu mereka merasa bahwa vaksin vaksin ini justru dianggap sebagai salah satu penyebab banyak orang yang sakit atau bahkan wafat setelah divaksin. Dan tidak sedikit juga orang yang merasa bahwa vaksin ini merupakan bagian dari konspirasi global dan mereka itu hanya merupakan kelinci percobaan dari vaksin COVID-19 yang sekarang ini sedang digalakan oleh pemerintah. Jadi problem pertama itu adalah problem disinformasi. Problem kedua yang dihadapi itu adalah problem ekonomi. Mengapa problem ekonomi? Jadi kami juga bertanya di survei ini, apakah mereka setuju adanya langkah pengetatan yang kita alami seperti sekarang, yaitu PPKM darurat begitu ya. Ternyata memang 39% itu menyatakan setuju. Tetapi ada 35% lebih yang menyatakan tidak setuju. Ini kan artinya selisihnya antara yang setuju dan tidak itu tipis sekali. Hanya sekitar 4%. Pada saat kita bertanya apa yang menyebabkan mereka tidak setuju adanya pembatasan mobilisasi dan pengetatan, itu masalahnya adalah ekonomi. Orang mengkhawatirkan tidak bisa mencari uang, orang mengkhawatirkan kehilangan pekerjaan, orang mengkhawatirkan besok makan apa. Jadi setelah tantangan disinformasi, tantangan kedua di dalam penanganan wabah COVID-19 yang sedang meledak ini adalah masalah ekonomi. Dan kita melihat problem ketiga setelah disinformasi dan ekonomi itu adalah problem yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan, yaitu problem pembelahan politik. Pada saat kami bertanya, ternyata mereka-mereka yang dulunya memilih Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin itu yang percaya terhadap vaksin itu 62,2%. Sementara justru mantan pemilihnya Prabowo Sandiaga itu hanya 35,7% yang percaya. Itu artinya drop hampir separuhnya. Ini tentu problem yang harus diselesaikan. Jadi ada 3 problem utama. Problem disinformasi, problem ekonomi, dan problem pembelahan politik.